Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa menyiapkan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah penuhmu. Marilah proklamasi, sedia bertobat untukmu. Pancasila Nusantara, rakyat adil mempersatukan. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan absen kalian. Intan, Hadir Bu. Alma, Hadir. Arinda, Azira, Hadir. Ayu, Hadir Bu. Dimas. Hadir, Bu. Baik, ternyata sudah masuk semua ya. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ingat apa yang akan kita pelajari hari ini? Hadir Bu. Ya, Arinda? Waktu, jam, dan menit. Ya, baik. Benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai waktu, jam, dan menit. Dan kita akan belajar juga mengenai tanda baca titik. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara membaca jam analog dan menghitung waktu satuan jam dan menit serta mempelajari penempatan tanda baca titik yang benar. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan bacaan agar kalian bisa memahami materi pada hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai penggunaan tanda baca titik. Ada yang bisa bantu Ibu membaca? Saya. Ya, Kak Intan. Penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan salah satu tanda baca yang memiliki beberapa fungsi penting dalam penulisan. Beberapa penggunaan tanda titik yang perlu diketahui. Yang pertama, digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contohnya, ayah bekerja pagi hingga malam. Hari ini adalah hari Senin, 25 Maret 2024. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka ribuan dan kelipatannya. Contohnya, juga penonton dangdut di lapangan kampung 120.000 orang. Terima kasih. Lalu selanjutnya, penggunaan tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama seperti contohnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh Bapak B.S. Supratman pada tahun 1928 dan tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dengan tanda titik pada penanda waktu. Seperti contohnya pertandingan antara Indonesia melawan Brazil akan dimulai pada pukul 18.30. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, kalian sudah mengetahui penggunaan tanda baca titik. Lalu selanjutnya kita akan memasuki penulisan tanda waktu. Nah, pada jam analog ada 3 buah jarum jam, yaitu jarum penunjuk jam, jarum pendek, dan jarum penunjuk menit, jarum panjang, dan jarum penunjuk detik. Namun pada saat ini Ibu akan menjelaskan untuk penggunaan jarum pendek dan jarum yang panjang. Nah, contohnya di sini tanda waktu 12 jam melibatkan keterangan pagi, siang, sore, atau malam. Contohnya seperti berikut. Di sini terdapat pukul 6 pagi ataupun pukul 6 sore. Ada yang bisa menjelaskan kenapa di sini termasuk pukul 6 pagi atau sore? Ya, Mbak Azira. Karena jarum panjangnya berada di angka 12 dan jarum pendeknya berada di angka 6. Ya, benar sekali ya. Jadi untuk petunjuk jarum jam panjangnya berada di jam 12 dan jarum pendeknya berada di jam 6. Lalu di sini juga sama, jarum panjang dan jarum pendek menunjukkan angka 12. Jadi di sini menunjukkan pukul 12 siang ataupun 12 malam.
Nah, di sini hubungan antara satu jam dan detik, satu hari itu sama dengan 24 jam. Satu jam sama dengan 60 menit dan satu menit sama dengan 60 detik. Dan satu jam sama dengan 3.800 detik. Di sini contohnya perubahan dari jam ke menit, yaitu 2 jam sama dengan 120 menit. Caranya itu 1 jam sama dengan 60 menit, dan jika 2 jam maka 60 menit ditambah 60 menit menjadi 120 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Di sini kita akan masuki cara membaca jam. Ada yang tahu sebelumnya itu jam berapa? Jam 1:15. Ada yang bisa menjelaskan kenapa jam 1:15? Ya, Ya, Mbak Alma. karena kalau di angka 1 lebih 5 menit angka 2 lebih 10, jadi angka 3 itu lebih 15 menit. Ya, benar sekali ya. Jadi jarum panjangnya itu berada di angka 3 dan jarum pendeknya itu berada di antara jam 1 dan jam 2. Nah, setelah mendengar dari penjelasan itu tadi, apakah kalian masih ingat apa saja yang terdapat pada jam analog? Ada apa Mbak Linda? Ada jarum panjang, jarum pendek, ada angkanya, ada garis-garis. Ya, benar sekali. Ada garis-garis yang menunjukkan menit, ada angka, dan ada jarum pendek dan jarum panjang. Lalu di sini untuk tambahan materi, Ibu akan memberikan penayangan video agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara membaca jam analog yang benar. Panjang pada jam menentukan menit dan jarum yang pendek menentukan jam. Jika kalian perhatikan pada jam dinding, jam meja, atau garis-garis itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah menit. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit, maka saat jarum panjang bergerak dari satu angka ke angka berikutnya, waktunya adalah 5 menit. Pada satu kali perputaran jam terdapat 60 menit. Coba perhatikan gambar berikut. Posisi jarum pendek tepat berada di angka 7 dan jam panjang berada di angka 12. Pada gambar jam berikut menunjukkan pukul 7 tepat dan dapat ditulis 07.00. Jarum panjang berada di angka 6, sementara jarum pendek berada di antara angka 2 dan angka 3. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit, maka pada saat jarum panjang berada di angka 6, waktu yang benar adalah 30 menit. Posisi jam seperti ini akan dibaca pukul 2:30 menit. Atau kita dapat menyebutnya dengan pukul 2:30 dan dapat ditulis 02.30. Jarum panjang menunjukkan angka 2, sementara posisi jarum pendek sedikit melewati angka 4. Posisi jarum panjang yang berada di angka 2 menunjukkan waktu 10 menit. Dibaca pukul 4:10 menit dan dapat ditulis 04.10. Pada gambar berikut, jarum panjang berada di angka 11. Posisi jarum pendek mendekati angka 7. Saat jarum panjang berada di angka 11, maka waktu yang telah ditempuh adalah 55 menit. Posisi jam berikut dapat dibaca pukul 6:08
belakang dulu. Jadi kita ingin demonstrasi. Oh ya, sebelumnya ini ada angka 13 hingga angka 24. Di sini menunjukkan waktu yang kita gunakan jika kita menggunakan format waktu 24 jam. Dan kalau kita menggunakan format waktu 12 jam, kita hanya menggunakan angka 1 hingga angka 12. Dan untuk angka yang kecil di sini, angka yang jauh ini, kecil ini menunjukkan menit ya. Oh, gitu. Oke, Sekarang oke. Mbak Aida bisa menunjukkan pukul 7. 7 pas ya. Apakah yang ditunjukkan Mbak Aida sudah benar? Sudah. Bisa beri tepuk tangannya. Jadi ini akan 7 ya. Nah di situ akan 7 sama kan? Ya. Siapa yang ingin mendemonstrasikan? Saya. Mbak Ina silakan. Dilarang melihat ke belakang. Kita mau angka pukul berapa ini? 655. 10.57. 655. Yang ada di video ya Mbak Ina. 2030. Jam berapa, Bu? 6 55 menit. Ini. Jam 6 Iya. Udah aku yakin jawabanku benar. Apakah yang ditunjukkan Mbak Intan benar atau salah? Ada yang bisa memperbaikinya? Saya. Ya Mas Dimas silakan. Nah, apa yang ditunjukkan Mas Dimas sudah benar atau Salah. Sudah benar ya. Beri tepuk tangannya. Jadi sudah paham ya mengenai cara pembacaan jam analog. Nah sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok berisikan 3 anggota, 3 orang anak. Gitu. Oh. Ada 2. Oh. Nah, di sini Ibu terdapat lembar kerja kelompok dan lembar kerja individu. Untuk lembar kerja kelompok silakan kalian diskusikan dengan membaca petunjuk yang sudah Ibu berikan. Dan untuk lembar kerja individu kalian kerjakan secara individu dan kalau sudah kumpulkan di meja Ibu. Apa nih? Apakah ada yang kebingungan dari petunjuk yang diberikan? Tidak. Untuk kelompok kedua apa ada kesulitan? Tidak. Bohong itu ya Bu. Boleh nanya. Nggak boleh nanti terus selesai. Apakah ada yang ditanyakan untuk lembar kerja kelompoknya? Tidak. Belum. Sudah, saya sudah. Kelompok kita sudah. Kalau sudah mengerjakan lembar kerja kelompoknya dengan berdiskusi, kalian bisa langsung kerjakan lembar kerja individunya ya. Ya, Bu. Udin. Bu, ini gambar? Itu gambar Udin lihat televisi. Oh, di gambar. Jam 2 siang. 2 malam 2 pagi. Udin cuci piring sampai subuh. Udin tidur sendiri. 9. 9 kok. 9 juga sih. Nyamur. Iya. Iya. Aku dari Kak Rako ya. Nah, apakah sudah ada yang selesai?
hasil diskusi kamu? Ini yang nomor 2. Berangkat menuju toko kue jam 8:50 lalu ditambah 30 menit jadi jam 9:20. Menunggu dias jam 9:20 ditambah 10 menit jadi jam 9:40. Perjalanan pulang jam 9:40 ditambah 30 menit jadi jam 10:10. Lalu bersiap-siap menyambut teman jam 10:10 ditambah 20 menit jadinya jam 10:30. Lalu lalu menyiapkan acara yaitu 2 jam 30 menit. Waktu yang tepat teman-teman ya jam 10:30. Apakah ada yang berbeda diskusinya dengan Mbak Alma? Tidak. Sama ya. Bisa diberi tepuk tangan semua. Ya, jadi dari kegiatan kelompok ini, Rudi mulai bersiap-siap menyiapkan acara ulang tahunnya pukul 8. Lalu butuh waktu untuk menghias ruangan selama 50 menit. Jadi Rudi menghabiskan waktunya hingga pukul 8:50 menit dan berangkat menuju toko kue dari jam 8:50. Lalu ditambah waktu perjalanan berangkat 30 menit, Rudi sampai di toko kue pukul 9:20 menit. Jadi waktu total yang dibutuhkan Rudi untuk menyiapkan acara ulang tahunnya yaitu 2 jam lebih 30 menit. Dan waktu acara ulang tahun Rudi bisa dimulai pukul 10:30 menit. Ya, jadi dari hasil diskusi kalian sudah kalian diskusikan dengan baik dan juga kalian sudah jawab dengan tepat. Lalu sebelum mengerjakan soal evaluasi yang Ibu akan berikan, siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Dimas. Oke, baik, Mas Dimas silahkan. Kita hari ini sudah mempelajari tentang penggunaan tanda titik, kemudian mempelajari tentang jam analog, terus kita belajar mengenai penempatan untuk jam analog. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, Mbak Alma. Kita juga belajar tanda titik. Oh iya, baik. Beri tepuk tangan untuk Mas Dimas. Jadi pada hari ini kita telah mempelajari mengenai penggunaan tanda baca titik dan kita juga telah mempelajari bagaimana cara membaca jam analog. Kita juga sudah mengetahui apa saja bagian-bagian dari jam analog, mulai dari angka, garis yang menunjukkan menit, dan jarum panjang serta jarum pendeknya. Lalu Ibu akan memberi soal evaluasi yang kalian akan kerjakan di buku paket halaman 59. Lalu hanya 10. Lalu jawabannya kalian tulis di buku tulis kalian dan kemudian dikumpulkan di meja Ibu. 20 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Bu Intan nyontek. Kita nggak boleh nyontek. Sudah. Ya, bisa diinginkan sini ya. Tinggal saja. Kasih Mbak Anira. Ini apakah sudah semua dikumpulkan di sini? Sudah. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran, adakah yang ingin ditanyakan pada pertemuan hari ini? Tidak. Jika tidak ada, Ibu akan menyampaikan pembelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari mengenai kalender dan hari dan tanggal. Apa bisa dimengerti? Bisa.
Sudah selesai. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.